Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, akhirnya kita selesai. Sudah puas lah ya dari tempat kumpul kebo. Ya, buat yang nggak sempat nonton, buat yang belum sempat lihat-lihat gitu ya, tempat kumpul kebonya nanti bisa lihat di video sebelum ini ya guys. Benar-benar tadi itu kita ngelihat peristiwa yang sangat luar biasa. Mayoritas yang ada di sana itu tidak mengenakan busana. Astagfirullah. Tapi ya nggak dosa juga sih. Ya mau dosa dari mana coba? Iya kan? Yang dosa itu kan ketika dia itu berakal, ya, kemudian sadar tapi tidak menggunakan akal dan kesadarannya untuk kenapa jadi mode ustadz ini? Bukan. Oke, kita jalan lagi ya. Jadi ada teman yang nanya, bukan nanya ya. Kalau misalkan ini orang udah jelas banget ngomongnya, emang udah jelas ya. Ya ini juga pas lah buat orang yang gabut. Jadi ada yang cerita kalau hidup gini-gini amat ya, bangun terus ya gitu-gitu terus, bangun, sarapan, mandi, berangkat kerja, ya di sana kerja gitu lagi, habis itu pulang udah sore, ada yang udah malam, di situ tidur lagi, gitu aja setiap harinya. Terus ya ngapa sih kok gitu-gitu doang gitu? Ya mungkin ada yang sama dengan yang menceritakan hal seperti itu. Terus kalau misalkan ada yang sama, sebenarnya gimana sih rasanya? Terus sama yang dikepenginin tuh sebenarnya apa sih? Ya coba teman-teman komen lah. Sebenarnya kalau misalkan ada yang kayak gitu ya, yang ngerasa hidup tuh gini-gini aja gitu, ya coba komen gitu, kepengennya hidup tuh yang kayak gimana emang, terus apa kayak gimana, terus ya apa sih kepengennya hidup gitu. Ada, tapi kalau menurut saya pribadi, hidup itu bahasa Arabnya gini, al hayatu sawang sinawangin, yaitu bahasa Arab kita campur dengan bahasa Jawa ya. Hidup itu adalah sawang sinawang. Yang namanya orang hidup ya saling nyawang, ngelihat sih itu enak gitu. Nah, barusan saya kan dari tempat kumpul kebo terbesar di Purwokerto, ternyata tempat kumpul sapi, dan ternyata peternakan sapi ya. Kalau saya nyawang, saya ngelihat itu jadi peternak sapi enak ya. Ya, saya nyawangnya gitu ya, enak, beli sapi harga berapa, nanti dijual harga berapa, untungnya berapa gitu ya. Dan aset sapi itu ternyata eman guys. Jadi sapi yang barusan saya lihat itu yang banyak itu nilainya itu eman, itu sapinya saja, belum kandangnya juga nilainya mungkin eman juga ya. Tanahnya luas, terus dibangun kayak gitu. Terus biaya operasionalnya itu sehari itu bisa sampai maksimal itu sekitar 8 juta operasional pembudidayaan sapi. Itu kalau misalkan ada peternak sapi yang enggak gitu mas, ya nominalnya bukan segitu, lebih dari itu, atau wah itu mah banyak banget mas gitu ya. Ya silahkan komen gitu ya. Itu kalau yang saya tahu ya segitu kurang lebih nominal yang saya tahu ya, karena saya juga kan bukan peternak sapi
atau belum jadi peternak sapi, dan bisa jadi suatu saat saya akan menjadi peternak, entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu ayam, entah itu gurame, ya kan bisa jadi. Kan orang nggak tahu masa depan akan seperti apa ya. Gitu guys. Jadi balik lagi yang namanya hidup ya, menurut saya banyak inilah sawang sinawang gitu ya. Temen yang tadi cerita hidup gini amat ya, bangun kerja terus tidur lagi terus kerja lagi setiap hari kayak gitu terus gitu ya, mungkin dia merasa nggak enak dengan itu ya, sah-sah saja sih dia nggak enak dengan hal tersebut. Cuman perlu diketahui bahwa di luar sana banyak orang yang menginginkan kehidupan yang dimiliki oleh teman saya tadi ya, yang kerja gitu ya. Karena banyak orang nganggur. Orang kalau nganggur kan kepengennya punya pekerjaan, kepengennya dia tuh bekerja gitu kan. Itu padahal yang punya pekerjaan sendiri dia mengeluh ini gitu. Mungkin yang punya pekerjaan juga di satu sisi dia melihat pengangguran tuh enak gitu, enak ya, iya bangun nggak ngapa-ngapain, sarapan habis itu bebas gitu ya, bisa mainan, bisa mancing, bisa sepedaan, bisa wah enak, bebas banget hidupnya gitu ya. Kalau nganggur yang duitnya mengalir ya mungkin enak ya. Tapi kalau udah nganggur nggak punya duit ya, pastinya orang yang seperti ini, orang yang nganggur yang nggak punya duit, pastinya melihat orang yang kerja walaupun mungkin sibuk ya, pandangannya akan berbeda dengan orang yang kerja tadi. Kalau yang kerja tadi mungkin ngeluh gini terus, itu bangun kerja tidur bangun lagi kerja lagi ya. Yang nganggur mungkin memandangnya enak ya, itu ya, pagi-pagi bisa berangkat kerja terus pulang capek, tidurnya enak gitu kan, terus dapat gaji gitu ya. Beginilah guys yang namanya hidup ya. Makanya tadi saya katakan hidup itu sawang sinawang. Yang namanya hidup itu ya ngelihat orang lain biasanya lebih enak daripada dirinya sendiri ya, mungkin yang mobilnya mentereng Alphard ya, yang sangat empuk gitu, mungkin ketika lihat orang pakai motor ya mungkin mereka juga nyokong enak ya, bisa pakai motor, bisa selap-selip gitu ya mungkin gitu ya. Atau kalau yang punya Alphard nonton video ini mungkin bakal ketawa ke TV gitu ya. Saya tuh nggak pernah ngiri atau nggak pernah kepengen kayak orang-orang yang pakai motor ya, panas hujan-hujanan mungkin seperti itu ya. Dan yang punya motor juga ketika lihat yang bawa mobil ya mungkin melihatnya gitu enak ya. Ya inilah, nggak usah jauh-jauh lah, saya dibandingin sama yang depan Avanza ya, ini jam 11:30 siang guys, dan itu panas ya, jam 11:30 siang, dan saya merasakan panas yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa yang di dalam Avanza yang di depan saya itu dia tidak merasakan panas yang saya rasakan, karena Avanza itu ada AC-nya. Gini-gini saya pernah naik Avanza, ada AC-nya, dingin, seger. Dan saya juga pernah kehujanan ketika saya naik Avanza, dan rasanya itu sangat nyaman ya. Tapi mungkin ada pemilik Avanza yang wah lu nggak tahu aja lu, Avanza cicilannya sebulan 6 juta,
Ya kalau kayak gitu juga saya kan pusing ya, cicilannya kalau ini ya cicilannya 6 juta. Keluarga mau dikasih makan apa kalau cicilannya 6 juta? Kalau saya nih ya saya ya kalau orang yang berani ngambil Avanza dengan cicilan 6 juta ya otomatis dia udah memperhitungkan kan ya, dia udah tahu nih gua berapa sebulannya gitu. Terus mungkin orang yang beli Avanza itu cash nggak perlu nyicil, beda lagi dah kata waktu ya. Emang enak sih naik Avanza, nggak kayak naik motor ya. Udah naik Avanzanya seger dingin terus nggak kepanasan, dia dikejar-kejar sama cicilan juga. Wah, kenikmatan apa lagi ya yang didustakan. Oh ya guys, ini depan saya ada seorang wanita yang dibonceng oleh ayahnya atau suaminya. Ya aduh, udah keburu nyalip saya ya. Tadi itu jilbabnya besar panjang, itu bagus guys, tapi buat para wanita yang mengenakan jilbab besar panjang, usahakan ketika naik motor jilbabnya dikondisikan untuk apa? Supaya jilbabnya itu tidak menutupi lampu belakang dan lampu sen motor yang dinaikin ya, karena kalau misalkan ketutup itu lampu sen, kalau orang yang ngesen itu ya kan nggak kelihatan guys, nggak kelihatan, dan kalau nggak kelihatan itu berbahaya. Jadi ya janganlah seperti itu ya, dikondisikan. Oke, mungkin kita potong vlognya ya, kayaknya udah ada 10 menit kali ya. Lumayan keren ya, saya tuh udah lumayan keren, sudah bisa ngomong sendiri. Ini kemana nih? Aduh, nyasar nih gue. Ya kalau nyasar wajar, karena memang nyasar itu wajar sih menurut saya. Biasa aja nyasar ya udah. Tapi wajar dalam artian ini ya, kalau saya pengalaman saya nyasar itu nanti bakal ketemu jalan yang benar, cuman ya nanti. Oh ya guys, di sini kita bisa nyari bahan bakar yang saya pakai. Kalau nggak salah di daerah sini ada nih. Ya nanti kita close dulu vlognya, terus nanti kita cek jauh apa tidak bahan bakar yang akan saya beli. Iya oke guys, kita nyari tempat yang teduh untuk berteduh. Di mana? Belum ketemu. Oh iya nih, di bawah pohon kali ya, bisa nggak nih? Iya. Oke. Iya, sini dulu kita neduh guys.